Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik, teman-teman, hari ini kita pertemuan ke-8 setelah UTS ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di modul 7. Jadi hari ini kita akan membahas pertemuan ke-8, membahas tentang siklus perolehan dan pembayaran di aset tetap atau aktiva tetap sama. Nah, ini dia. Di pertemuan ke-8 ini, modul 7, seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di pemeriksaan modul sebelumnya, bahwasanya setiap pemeriksaan pada siklus-siklus yang sudah kita kelompokkan itu mempunyai prosedur pemeriksaan yang berbeda-beda, tapi pada intinya sama ya. Jadi harus ada pemeriksaan berkaitan dengan sistem pengendalian internalnya dulu, kemudian kewajaran, kemudian pemeriksaan substantif berkaitan dengan saldo, akun rinci, sampai dengan nanti kita pada kesimpulan apakah siklus tersebut secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sesuai dengan kebijakan dan peraturan di perusahaan, sehingga nanti kita mendapatkan opini wajar atau tidak wajar di siklus tersebut gitu ya. Nah, di siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini kasus kita agak rumit nanti ya. Jadi nanti kita tambahkan ada fasilitas bantu untuk audio, Excel, ataupun nanti akan ada sesi Zoom as-nya untuk modul 7 ini. Karena memang bahasanya agak banyak, jadi kita kemungkinan perlu beberapa pertemuan. Sudah saya anggarkan sekitar 2 atau 3 pertemuan. Kalau memang belum clear nanti kita bisa sampai 3 pertemuan ya. Baik, di siklus aset tetap ini, untuk prosedur auditnya saudara sudah disediakan di modul 7 itu halaman 155 untuk buku satunya, kasusnya ya, mulai dari ICQ, Internal Control Questionnaire 156 sampai dengan 159 itu hasil ICQ atau pemeriksaan berkaitan dengan sistem pengendalian internalnya. Disimpulkan bahwa SPI di siklus perolehan dan pembayaran aset tetap ini baik, sehingga bisa kita langsung fokus pada program audit untuk pengujian kewajaran. Nah, untuk program auditnya ada di lembar kertas kerja pemeriksaan, sudah disediakan ya, mulai dari halaman 110 prosedur audit, mulai dengan mempersiapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap, kemudian memeriksa mutasi penambahan atau pengurangan aset tetap, kemudian sampai dengan memeriksa aset-aset tetap yang perolehannya itu menggunakan sistem leasing. Nah, ini bahasanya agak banyak ya. Jadi coba kita nanti walaupun secara umum, karena memang di video podcast ini terbatas, nanti kita jelaskan satu-satu. Oke, saya kira untuk SPI sudah kita bisa abaikan karena bagus sudah hasilnya. Langsung ke prosedur berikutnya, yaitu untuk pengujian kewajaran. Nah, sebelumnya kita penting untuk mengetahui bahwa program audit di aset tetap ini kita akan membuktikan masalah eksistensi dan ownership, apakah
Aset tetap itu disajikan dalam laporan keuangan yang benar, kemudian hak miliknya juga punya perusahaan asli gitu kan. Kemudian pencatatan dan klasifikasinya seperti apa, sudah sesuai dengan standar akuntansi atau belum. Kemudian aset tetap dinilai sesuai dengan prinsip PABU penilaiannya atau belum. Kemudian bagaimana pengungkapannya. Itu prosedur asasi manajemen yang akan kita buktikan. Nah, untuk pengujian kewajaran, kita lihat kasusnya mulai dari halaman 160. Ya, dalam tahun berjalan, kita sebagai auditor meminta untuk saudari Olivia mempersiapkan daftar aset dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. Nah, ada beberapa temuan di sini, kita coba nanti jelaskan ya. PT Sugus ini adalah klien kita, memiliki beberapa aset tetap yang sangat penting harus kita lakukan pemeriksaan secara jeli. Setelah kita mengetahui daftar aset tetap, kita melihat bagaimana pencatatan atau kebijakan dari perusahaan itu untuk mencatat akumulasi penyusutannya. Nah, diterangkan bahwa PT Sugus ini menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarananya itu 20 tahun overhead. Kemudian mesin dan peralatan 10 tahun. Kemudian kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun. Untuk perlengkapan tidak ada penyusutan karena barang habis pakai gitu ya. Nah, kemudian perusahaan juga menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai produktivitas aset dan di atas 300 maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Kalau pengeluaran modal berarti nanti dikapitalisasi atau dimasukkan sebagai penambah aktiva tetap atau aset ya. Nah, sedangkan beban pemeliharaan di bawah 300 kemudian tidak menambah nilai manfaat, itu dianggap sebagai beban pada biaya laporan berjalan gitu ya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dilakukan tanggal 18 Januari. Jadi kita sebagai auditor terjun ke lapangan untuk melihat aset, melihat sekelilingnya, mengecek keberadaan dan kondisinya tanggal 18 Januari 2019 bersama dengan saudari Esther. Nah, sewaktu melakukan pemeriksaan fisik, Anda memperhatikan keadaan sekelilingnya. Pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan membandingkan daftar aset yang sudah kita dapat dengan bukti fisiknya. Ada atau tidak? Jangan-jangan ada nama kendaraan, ada namanya kendaraan, nilainya ada, tapi kendaraannya hanya sebatas pajangan, tidak bermanfaat, atau bahkan tidak punya nilai, sudah tidak punya nilai misalkan karena sudah dongkrok, tapi tetap masih ada. Nah, ini harus perlu diperhatikan ya. Nah, di sana ada aset tetap bentuk tanah mulai dari perolehan tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan pencatatan 31 Desember 2018. Bangunan dan prasarana juga sama. Ada mulai pencatatan saldo awal 2018 sampai dengan perjalanan ada reklasifikasi dalam pelaksanaan pembangunan 1,5 miliar, pajak bumi bangunan 100 juta ya, sampai dengan saldo akhir 2.950.000. Kemudian ada penyusutan bangunan prasarana, penyusutan kendaraan bermotor, kemudian ada pencatatan juga aktiva di jenis kendaraan bermotor, peralatan kantor, dan bangunan dalam pelaksanaan halaman 162. Nah, ini daftarnya sudah dicatat oleh saudari Olivia kalau masalahnya. Nah, untuk kasusnya
temuan-temuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kita pada saat itu ya, taruhlah kita gitu. Nah, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan penyesuaian. Nah, di catatan pemeriksaan nanti kita tambahkan catatan bagaimana kebijakan akuntansi berkaitan dengan aset tetap, kemudian berapa masa manfaatnya di setiap jenis aset tetap, kemudian ada catatan-catatan yang perlu kita sesuaikan. Nah, temuan yang pertama berkaitan dengan bangunan dan prasarana. Berdasarkan dengan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2018 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan tanggal 3 November 2018, beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja dan lain sebagainya jumlahnya adalah 1,5 miliar. Sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Nah, saudara lihat di tahun 2018 itu aturan atau undang-undang pajak pertambahan nilai atas bangunan yang dibangun sendiri itu jumlah tarifnya, angka tarifnya berapa, saudara hitung. Ya, tidak harus kita mengikuti ini, jadi belum tentu ini benar. Saudara cek lagi. Ini saya sampaikan ini jawaban dari kakak tingkat kalian ya. Jadi saya mempersilahkan mahasiswa untuk lebih aktif mencari referensi lain. Jadi kalau ada jawaban lain monggo disampaikan. Menurut beberapa catatan dari kakak tingkat bahwa PPN di 2018 atas bangunan yang dibangun sendiri itu tarifnya adalah 10% dari 20% dari total bangunan yang dihabiskan atau dikeluarkan. Sehingga kita kalikan 20%-nya dari 1,5 miliar, kemudian kalikan 10%, ketemunya adalah 30 juta. Nah, kalau ada catatan pemeriksaan yang hasilnya selain dari ini, monggo silahkan bisa disampaikan dalam diskusi kita di jam perkuliahan gitu ya. Nah, kemudian poin B, ada kendaraan bermotor pada tanggal 25 Juni 2018 perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta. Ini berarti truk lamanya. Dan akumulasi penyusutan 16 juta. Kendaraan lama ini dinilai dengan harga pasar 59 juta 371.000. Sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan. Nah, perusahaan hanya mencatat kendaraan bermotor masuk 240 juta, kemudian bank lopo 240 juta. Berarti kendaraan masuk, cash keluar bank lopo. Pada tanggal 5 Maret, perusahaan melakukan pembelian 2 unit Colt Mitsubishi dengan cara sewa. Ini sudah lain ya. Oke, kendaraan bermotor kasus yang pertama kita lihat. Kita harusnya mencatat karena ada tukar tambah, berarti kita harus mengeluarkan jumlah kendaraan lama totalnya adalah 80 juta, kemudian kita dapat berapa asetnya, kemudian kita keluarkan uangnya berapa. Nah, caranya berarti kita juga harus menghitung laba rugi aset tetapnya. Nah, kita lihat di sini kendaraan bermotor Colt Mitsubishi yang baru harusnya masuk sejumlah 300 juta ya, harusnya masuk 300 juta karena di sini sudah tercatat 240.629, berarti kekurangan atas 300 itu kita masukkan, kita tambahkan, kita catat di debit kendaraan bermotor truk Mitsubishi baru, sehingga totalnya nanti 300 juta masuk.
Karena ini nanti menambah aset kendaraan bermotor ya, jumlahnya adalah 300 juta. Kendaraan yang lama juga kita harus keluarkan sejumlah nilai bukunya 80 juta. Nah, kemudian kita juga mencatat penyusutan akumulasi penyusutan kendaraan bermotornya. Harus kita buang atau kita keluarkan 16 juta masuk. Nah, kita menghitung apakah antara harga pasar dengan yang ditukar tambahkan itu lebih besar nilainya atau lebih kecil. Berarti kita menghitung laba atau rugi aset yang kita tukar tambah. Caranya kita melihat harga pasarnya. Harga pasarnya adalah 59.371. Nah, sedangkan di sana kita lihat nilai bukunya berapa ya. Jadi dikurangkan nanti ya. Nah, ini ketemunya. Truk harga pokoknya 80 juta, akumulasi penyusutan 16 juta, berarti nilai bukunya 64 juta. Sedangkan dibayarnya 59.371. Sehingga kita rugi ya. Rugi 4.629.000. Karena nilai bukunya 64 hanya dibayar 59 sekian. Atau untung kebalik ya. Mohon maaf, kebalik. Harga pasarnya 59, nilai bukunya 64. Ya, silahkan ini nanti di ya. Diperhatikan hitungannya. Laba atau rugi. Kalau positif berarti laba, kalau kita dalam kurung berarti rugi ya. Ya, berarti totalnya nanti akan balance antara debit dan kreditnya 80 juta totalnya. Ini untuk mencatat tukar tambah kendaraan bermotor. Karena ada 2 akun yang sudah masuk di sini. Nanti beda lagi kalau memang belum dicatat ya. Catatnya nanti ada tambahan akun. Contoh ada Bank Lopo tadi ya. Karena ada uang cash yang ditransfer. Itu. Nah, kemudian masih di kendaraan bermotor, pada tanggal 5 Maret 2018 perusahaan melakukan pembelian 2 unit Kod Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju. Halaman 163, di mana harga perolehannya adalah 132.019.000, uang mukanya 36.019.000, pokok pinjamannya 96 juta, bunganya 27.981.000, jumlah pinjamannya totalnya adalah 123.981. Masa sewa pembiayaan 24 bulan, 2 tahun, angsurannya 5 juta sekian per bulan, angsuran pokok ditambah dengan bunga. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan dihitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Ingat, ada hak opsi untuk membeli atau tidak pada akhir masa leasingnya. Nah, kita ketahui leasing itu ada 2 macam. Ya, ada bentuk perjanjiannya adalah operating lease dan capital lease. Secara umumnya adalah kalau capital lease berarti aktiva yang kita beli itu ada opsi untuk menjadi kapital kita atau asetnya perusahaan. Beda dengan operating. Operating itu hanya sebatas mengoperasionalkan atau menyewa. Jadi perjanjiannya hanya sewa menyewa. Ya. Nah, sehingga kita harus melakukan pencatatan sesuai dengan perjanjiannya, yaitu dengan hak opsi atau capital lease. Nanti silahkan referensinya dibuka kembali. Nah, intinya kita membandingkan akun apa yang seharusnya dicatat dalam dalam capital lease ini, apakah sudah benar atau tidak, ya, atau ada beberapa yang harus ditambahkan, gitu ya.
Nah, jadi pencatatan untuk kapitalis itu seperti apa? Kita harus mengakui kendaraan masuk, kemudian kita juga harus mengakui utang jangka panjang dan pendeknya. Kemudian kita juga melakukan pembandingan antara catatan yang sudah masuk dengan yang seharusnya dicatat gitu ya. Nah, di sana sudah dicatat kendaraan bermotor masuk 160 juta, bank Lopo keluar 36 juta sekian, utang pembiayaan jangka panjangnya 123 juta sekian. Nah, saudara bandingkan nanti. Nah, ini menjadi PR saudara. Jadi nanti lihat, bandingkan, catat apa yang kurang. Apakah seperti ini? Ya, mungkin saja seperti ini nanti. Tapi bandingkan lagi ya. Ini PR. Nah, kemudian peralatan kantor. Di peralatan kantor tanggal 12 Januari 2018 ada pembelian 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea. Berarti ada impor di sana. Dengan harga perolehan 39.000 US dollar. Ongkos angkutnya 1.000 US dollar, harga pabeannya 40.000 US dollar. Dalam 92 juta. Biaya masuk ada 5%, 4.600.000, nilai impornya 96.600.000, PPN-nya 10%, PPN BM-nya 5%, PPh-nya 22 kali 2,5%. Kemudian ada beban lain-lain 5 juta sekian. Jumlahnya adalah 118.565. Dicatat oleh perusahaan itu debitnya peralatan kantor masuk 96 juta sekian, PPN masukan 9.660.000, pajak dibagi muka pasal 222 2.415.000, beban lain-lain 9 juta sekian, bank Loponya 118.565. Nah, kita harus mengetahui bagaimana seorang akuntan itu harus mencatat harga perolehan atau akuntansi di ekspor impor. Jadi ketika kita menghitung perolehan dari aset tetap yang diperoleh dari mengimpor, biaya-biaya apa saja yang boleh dicatat dan biaya-biaya apa saja yang tidak boleh dicatat. Itu ya. Nah, sehingga kita harus mempunyai prinsip bahwa aktiva tetap itu kita catat sejumlah total dari harga perolehan ditambah dengan biaya-biaya lain sampai dengan aktiva itu siap digunakan. Itu menjadi total aktiva tetap yang seharusnya kita catat. Jadi biaya perolehan itu semuanya dicatat, dikapitalisasi menjadi jumlah asetnya. Jadi nanti silahkan buka lagi referensinya, apakah biaya masuk, PPN BM, PPh, kemudian beban lain-lain itu masuk dalam penghitungan harga perolehan atau tidak. Ya. Nah, kalau di sini belum ada catatannya ya. Nah, tugas saudara untuk mencatat itu nanti. Itu ya. Nanti dibuka, insya Allah ada referensinya. Nanti dibandingkan juga ya dengan yang sudah dicatat. Kalau sudah berarti tidak perlu kita sesuaikan. Atau misalkan beda, ya kita tandingkan. Yang sudah nggak usah perlu kita sesuaikan, yang belum kita sesuaikan. Per akun nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2018, masih di peralatan kantor, dijual 1 unit komputer Warnes dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016. Dengan harga perolehan, dengan harga jual 3
3 juta. Yang dibukukan sebagai berikut. Ada bank masuk bank Lopo 3.500.000. Kemudian ada peralatan kantor 1 juta. Laba atas penjualan aset tetap 2.500.000. Nah, ini hampir sama dengan kendaraan bermotor tadi. Kita harus menghitung berapa nilai bukunya, jumlah akumulasi penyusutannya, kemudian menghitung laba rugi penjualan aset tetapnya berapa. Gitu ya. Nah, jadi menghitung, nanti kita hitung dari tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 23 Desember 2018 itu penyusutannya berapa, kemudian nilai bukunya berapa, dijualnya harga berapa, nanti dikurangkan, ketemu nanti ya. Jadi ketemu berapa yang harus dicatat, atau akun apa saja yang harus dicatat, kita tandingkan dengan yang sudah dicatat. Nah, kurang berapa, berarti kita masukkan. Nah, di sini ada Bank Lopo masuk, oke, sudah dicatat, berarti tidak perlu kita sesuaikan. Ada laba aset tetapnya, harusnya 2.900.000 labanya, tapi baru dicatat 2.500.000 itu ya. Atau sebaliknya, silahkan dihitung ulang ya, dihitung ulang aja. Oke. Ini kalau nggak salah ketemunya akun yang harus dimasukkan sebagai penyesuaiannya, laba atas penjualan aset tetap 400, akumulasi penyusutan peralatan kantor 1.600.000, peralatan kantornya adalah 2 juta. Itu ya. Nah, baik, kemudian yang terakhir ada utang sewa pembiayaan. Utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulannya adalah 3 juta. Angsuran pokoknya. Ini kalau nggak salah ada formnya sendiri. Halaman 117. Ya. Di KKP-nya. Untuk utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang itu di halaman 119, 117. Nah, intinya sebenarnya awalnya di kontrak sewa pembiayaan ini jangkanya masuk jangka panjang, kemudian harus kita sesuaikan dengan jangka pendeknya. Nah, berarti kita menghitung jangka pendek itu berarti masa sewa yang kurang dari 1 tahun kita masukkan ke jangka pendek, yang lebih dari 1 tahun kita masukkan ke jangka panjang. Nah, kita baca dulu. Dari 3 juta angsuran tiap bulan, angsuran pokoknya adalah 2.560.000 dan bunganya adalah 440.000. Dibayar setiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan adalah 5 juta sekian dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirim pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju. Nah, setuju bahwa saldo akhir hutang sewa pembiayaannya adalah sekian itu. Nah, tugas kita hanya mengalihkan mana yang masuk dalam utang sewa jangka pendek dan utang sewa jangka panjang. Itu ya. Nah, itu nanti saudara hitung. Kemudian ada beberapa catatan yang perlu kita koreksi. Pada sarana bangunan dan prasarana itu ada pajak bumi bangunan yang menjadi penambah total aset bangunan dan prasarana, itu harus kita keluarkan, kita masukkan ke beban lain-lain. Karena ini termasuk pajak ya, termasuk pajak, bukan biaya perawatan atau pemeliharaan aset tetap. Sehingga tidak benar kalau kita masukkan
atau kita kapitalisasi ke bangunan dan prasarana. Kita harus keluarkan dengan mencatat beban lain-lain kita alihkan, kemudian bangunan prasarana kita keluarkan 100 juta. Nah, kemudian setelah semua saudara sesuaikan, ada satu hal lagi yang perlu kita hitung, yaitu adalah total aset. Jadi ada beberapa penambahan yang memang belum tercatat, misalkan tadi ada aktiva yang bertambah, peralatan kantor misalkan, kemudian ada tambahan kendaraan bermotor tadi. Nah, itu saudara hitung, masukkan ke dalam penambahan. Sudah tercatat sebenarnya, ada belangkonya di KKP 116 KKP buku 2 ya. Itu jumlah harga perolehan, kemudian ada penambahan dan pengurangannya tahun 2018, kemudian ada jumlah akumulasi penyusutannya dikurangi nilai bukunya. Nah, artinya di sini yang belum tercatat kita tambahkan, kemudian kita hitung ulang. Akumulasi penyusutannya kita hitung ulang. Yang menurut versi kita sudah kita sesuaikan, bertambah berarti kan. Nah, setelah ketemu jumlah akumulasi penyusutannya, beban penyusutannya, kita bandingkan dengan catatan akuntan si PT Sugus ini, apakah sudah benar secara nilai totalnya atau belum. Ya. Nah, itu kita bandingkan dengan catatan akumulasi penyusutan di buku 1 halaman 161, ada akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Jumlah totalnya adalah di tahun 2018 ya tentunya 147.500.000. Kita bandingkan dengan hitungan kita, benar atau tidak. Kalau kurang silahkan ditambahkan dengan menjurnal sesuaikan, ada jurnal penyesuaian. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, totalnya di tahun 2018 adalah 300 juta sekian. Bandingkan dengan yang sudah kita catat, kita hitung sama atau tidak. Kalau kurang berarti tambahkan, kalau lebih kita keluarkan. Kemudian juga penyusutan peralatan kantor, sama. Di tahun 2018 ada 54 juta sekian. Kita bandingkan dengan hitungan kita. Nah, kita tandingkan, kita masukkan. Nah, ya nanti saudara hitung ulang ya, tidak harus seperti ini, tapi kira-kira jawabannya seperti inilah. Ada akumulasi penyusutan, beban penyusutan yang kita tambahkan, keluarkan, karena memang antara hitungan kita dengan hitungan akuntannya PT Sugus itu berbeda, berarti ada perlu penambahan lagi, gitu ya. Nah, kalau saudara kesulitan, tambahkan saja, nanti ada hitungan pakai Excelnya biar enak. Ada tambahan, kan? Harga perolehan ada tambahan berapa? Nah, di sini kita hitung, kita bandingkan, kita selisihkan antara nilai buku penyusutan menurut Olivia dengan penyusutan yang kita hitung. Selisihkan, selisihnya berapa? Kurang atau lebih, atau di debit atau kredit. Kita catat, berarti ini yang perlu kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Kira-kira seperti itu. Berarti ada satu kolom lagi kita buat. Baik, seperti itu. Ya. Kalaupun masih ada yang kurang jelas atau bingung, nanti kita sambung di diskusi grup atau di Yom-As ya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk aset, pemeriksaan aset modul 7. Salam semangat dan sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.